Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh dari kelas 11.31 bersama saya Belinda Monalisa asal sekolah SMA Negeri 2 Sungai Penuh bersama rekan saya Novia Rahayu SPDI dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh dan saya Leni Stuti Eskom dari SMP Negeri 6 Kota Sungai Penuh. Kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Ren. Apa kabarnya hari ini Bu Mona? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Oke Bu Mona, hari ini kan Bu Mona ingin melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Jadi sebelum Bu Mona melakukan kegiatan coaching tersebut, ya di prasupervisi ini saya sebagai pengamat untuk Bu Mona. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan dengan Bu Mona nantinya itu adalah tentang adanya Bu Mona sudah memiliki prinsip coach nantinya ya di saat Bu Mona melakukan coaching dengan coachingnya Bu Mona, yang mana prinsipnya tersebut ada 3. Mungkin Bu Mona sudah tahu juga ya, ada yang namanya kemitraan, terus proses kreatif, sama memaksimalkan potensi daripada si coach Bu Mona nantinya. Nah, dan kemudian setelah itu ada lagi penilaian yang lainnya itu tentang bahwa nanti Bu Mona sudah memasukkan suatu kompetensi dari coaching ya di saat Bu Mona melakukan kegiatan tersebut. Di situ Bu Mona harus menerapkan bahwa Bu Mona harus memiliki present atau kesadaran penuh nantinya. Nah, kemudian Bu Mona juga harus mendengarkan dengan aktif dan juga Bu Mona juga harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Sesuai dengan teknik rasa nantinya. Itu yang harus Bu Mona nanti terapkan di waktu Bu Mona lakukan coaching terhadap coachingnya Bu Mona. Ya Bu Mona. Dan juga di situ Bu Mona juga nantinya harus sesuai nantinya sesuai dengan alur tirta ya, yang mana tujuannya jelas yang akan Ibu tanyakan, kemudian ada di dalamnya pertanyaan berupa identifikasinya, terus rencana, dan terakhir juga tanggung jawab ya, mengenai tanggung jawab. Itu semuanya harus ada nantinya Bu Mona, sehingga kegiatan Bu Mona nantinya sesuai dengan harapan dan terarah nantinya apa yang akan si coach itu tujuan atau solusi yang diinginkan si coach tersebut akan terungkap nantinya Bu Mona di kegiatan coachingnya nanti ya. Nah, sebelum itu ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bu Mona. Nah, kira-kira dari kompetensi yang saya utarakan tadi, itu kompetensi apa atau kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Mona kembangkan nanti di saat Bu Mona melakukan coaching terhadap si coachingnya Bu Mona? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian juga saya ingin mendengar aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali ide-ide daripada si coach tadi sehingga dia bisa menemukan sendiri solusinya, begitu Bu kira-kira. Iya. Ya, bagus ya Bu Nia, memang bagus yang Bu Nia ingin kembangkan sehingga si coach tersebut nanti solusinya akan keluar dengan sendirinya. Ya, nah, yang kedua, pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu dari ini ketiga ya, yang tadi ketiga kompetensi yang ingin Bu Nia kembangkan nanti. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana spesifik yang ingin Bu Nia tonjolkan ya
yang ingin Ibu Nia tonjolkan sehingga untuk mengembangkannya nanti? Oh, yang ingin saya tonjolkan yaitu kehadiran penuh Bu atau present. Jadi kalau saya hadir sepenuhnya dan fokus dengan si coaching Ya, nanti, tentunya saya mampu menggali jawaban-jawaban yang nantinya bisa mengungkapkan sendiri si coachingnya dari solusi-solusinya berasal dari dia sendiri. Saya kira seperti itu Bu. ya, sehingga ide-ide Iya, nanti ide-ide pertanyaan tuh timbul sendiri ya iya, Bu Nia, ya Bu apa Mona. Dan yang terakhir itu eh, dilihat dari indikator kecapaian yang akan Bu Nia apa nanti capaikan ya. Yang mana itu indikator kecapaian yang terkait dengan apa kompetensi tadi yang Ibu Mona ingin lakukan nantinya. Saya ingin indikatornya saya ingin menerapkan tadi alur tirtanya secara runut mulai dari tujuannya, kemudian juga identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi saya ingin apa namanya menanyakan sesuai dengan alur tirta itu secara runut sehingga nantinya apa namanya jawaban-jawaban yang muncul itu betul-betul bisa apa menemukan sendiri nah solusinya kayak gitu Bu. Ya, ya betul Bu Nia. Oke, berarti yang ini semuanya akan Ibu Nia lakukan yang sesuai dengan apa urutan daripada kompetensinya tadi, kemudian prinsipnya tadi, kemudian alur tirtanya, ya sesuai dengan teknik rasanya tadi, ya. Ya saya rasa itu yang mudah-mudahan yang akan Bu Nia lakukan nanti di waktu coaching nanti dengan coachingnya tercapai semuanya. Ya, saya itu yang dapat saya lakukan untuk sebagai pengamat ya sebelum uh, kegiatan apa coaching dilakukan yaitu pra supervisi ini. Ya, itu aja ya Bu Nia. Oke. Oke, silakan Bu Nia boleh melakukan coachingnya nanti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Mona. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Oh, Cuman ada satu masalah sebenarnya Bu. iya. Saya pengen curhat sih berbagi sama Ibu. Saya masih bingung saya harus ngapain gitu Bu. Kira-kira nih Bu Novi apa nih tujuan percakapan kita pada siang hari ini nih Bu? Saya tuh ingin dengan adanya percakapan kita hari ini, saya tuh mendapat solusi Bu dari masalah yang ingin saya, yang lagi kepikiran sama saya sekarang nih Bu. Oke. Kira-kira ada apa nih Bu? Masalahnya Gini loh, begitu. kan bentar lagi kan mau ujian nih. Ya paling seminggu lagi. Saya tuh bingung gimana mau bikin soalnya Bu. Materi saya itu masih belum tuntas, masih banyak banget materi yang harus saya jelaskan kepada siswa. Sedangkan waktu belajar itu paling seminggu lagi. Jadi saya bingung Bu, harus gimana nih mengejar target biar tercapai gitu Bu materinya. Iya, iya. Jadi ini kondisi yang Bu Novi inginkan yang seharusnya yang bagaimana ya Bu ya? Saya tuh menginginkan nanti pas waktu meet nanti materi saya itu sudah tuntas semuanya. Jadi saya enak gitu Bu bikin soal itu sesuai dengan target yang udah saya lakukan dari awal jauh-jauh hari. Iya, betul sekali Bu Novi. Jadi ini karena waktu ujian yang sudah mendesak, sementara materi masih banyak begitu ya Bu. Iya. Ini menjadi masalah dan problem kita juga ya Bu. Jadi kalau sekarang kalau di rating ini di skala 1 sampai 10, nah keadaan Bu Novi untuk mencapai tujuan itu kira-kira di skala berapa Bu? Sekitar 6 Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan Ibu tadi, hal-hal apa nih yang bisa Ibu lakukan? Kalau sekarang ini yang baru terpikirkan, Iya. saya itu mungkin saya akan mengejar ketinggalan Bu ya materinya itu. Saya akan tanya ke rekan guru kalau mereka itu sudah tercapai materinya. Saya pengen menjam-jam mereka itu untuk belajar, untuk menambah kekurangan jam di kelas saya gitu Bu.
Kemudian di samping itu mungkin saya juga akan membuat suatu catatan. Nanti saya akan share ke grup kelas Ya. biar anak-anak itu tahu apa aja sih yang harus mereka pelajari gitu Bu selama ujian nanti. Jadi terarah, mereka nggak bingung gitu Bu. Kemudian saya akan mengoptimalkan waktu yang ada ini Bu untuk mengejar materi yang tertinggal. Ya, luar biasa ini Bu Novi sudah terpikirkan kan cara untuk ininya ya Bu. Kira-kira strategi apa nih yang harus Ibu lakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tadi Ibu sebutin? Ya, seperti tadi Bu yang saya udah jelaskan tadi, saya akan tanya sama rekan, Iya. mereka bisa nggak waktunya saya Dan pinjam, mau begitu ya Bu? mau apa enggak gitu. Iya. Kemudian saya akan bikin rangkuman tentang pembelajaran, Iya, saya iya. akan share ke siswa. Kemudian juga saya akan share YouTube-nya Bu, misalnya materi tentang apa saya akan cari di YouTube, saya share grup biar anak itu bisa belajar juga dari Iya. sana. Gitu Bu. Ya, luar biasa nih Bu Novi. Kayaknya sudah mau apa namanya berkolaborasi bersama guru-guru yang lain gitu ya. Kalau mereka ada jamnya yang maksudnya jam yang tersisa yang mereka materinya udah tercapai dan ini Bu Novi bisa pakai, itu luar biasa Bu. Kemudian juga memberikan ringkasan materinya melalui video YouTube, itu juga sudah luar biasa Bu. Nah, Bu Novi sudah nyebutin uraian-uraiannya tadi tentang hal-hal yang harus Bu Novi lakukan. Kemudian apa nih Bu komitmen yang Ibu perlukan untuk rencana Ibu yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan komitmen untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah saya lakukan tadi. Iya. Semuanya saya usahakan, apa-apa yang sudah saya rencanakan itu saya jalanin Bu. Biar pas ujian nanti target pembelajaran saya itu tercapai. Itu komitmen saya. Iya. Bagus sekali nih Bu Novi. Jadi komitmennya untuk memulainya begitu ya Bu Novi. Kira-kira kapan nih Ibu Novi mau memulainya ini? Saya sudah mulai ancang-ancang sudah saya bikin rangkumannya apa aja yang akan saya lakukan. Tapi untuk eksekusinya saya akan mulai itu dari besok Bu. Oke, luar biasa nih Bu Novi. Jadi tadi sudah ada rencana yang mau dilaksanakan, kemudian juga komitmennya udah ada. Nah, kira-kira dukungan siapa nih yang Bu Novi butuhkan untuk mewujudkan tujuan Bu Novi ini? Perlu dukungannya Bu? Saya butuh dukungan itu. Pertama saya akan konsultasi dulu sama Waka ya, karena saya kan meminta jam teman nih. Kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat, terutama guru yang saya minta jam gitu. Kemudian siswa-siswa saya gitu. Iya, betul sekali Bu Novi. Jadi harus berkolaborasi bersama dengan semua yang ada di sekolah, termasuk Waka juga tadi yang Ibu Novi sampaikan, rekan sejawat juga, kemudian juga murid-murid yang tadi yang tertinggal pelajarannya ya Bu. Nah, dari percakapan yang kita ini barusan ya Bu ya, apa yang Bu Novi bisa simpulkan? Di sini saya udah mulai tercerahkan Bu. Saya dapat solusinya, yaitu di mana untuk mengatasi keterlambatan saya dalam proses belajar ini, maksudnya materi saya. Yang harus saya lakukan itu pertama saya harus konsultasi dulu sama rekan sejawat, apakah boleh saya pinjam jamnya untuk saya mengejar keterlambatan saya mengajar. Kemudian saya juga akan membuat rangkuman tentang pembelajaran, saya akan share ke grup kelas biar anak itu bisa belajar sendiri. Kemudian saya juga akan mencari video-video YouTube tentang materi pembelajaran saya yang gampang siswa itu mengerti. Nanti saya share di grup kelas agar mereka itu bisa belajar sendiri. Kemudian yang terakhir saya akan segera mungkin biar nanti pas jadwal ujian anak-anak sudah paham semua materinya. Oke, saya rasa itu tadi Bu Novi juga sudah menemukan apa namanya solusi dari permasalahan Bu Novi, sedikitnya berkuranglah bebannya kayak gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Saya sudah mendapat solusi atas hal yang saya bingungkan tadi Bu. Saya sangat bingung, cemas juga karena takut nanti
gimana dengan nilai-nilai siswa Iya, saya iya, gitu betul Bu. sekali, Bu. Tapi alhamdulillah saya udah dapat solusinya Bu. Oke, Bu Novi. Semoga apa-apa yang kita bahas tadi itu menjadi bermanfaat ya, Bu, dan bisa Bu Novi ini kan langsung eksekusikan. Dan siswa-siswanya bisa mengikuti ujian sesuai dengan target yang Bu Novi tadi sampaikan. Saya kira sampai di sini ya, Bu, percakapan kita. Dan tetap semangat, Bu Novi. Iya, Oke, makasih ya, Bu. Oke, Assalamualaikum, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mona. Ya, Tadi Bu Mona sudah melakukan supervisi coaching ya Iya, dengan coachingnya Bu Mona. Mm-mm. Nah, ini kan pasca daripada supervisinya ya Bu Mona, Iya. saya sebagai pengamat dari kegiatan Bu Mona berdua coachingnya tadi, itu saya udah mendapatkan apa yang pertama kali Bu Mona ingin sampaikan, baik itu di segi kompetensinya tadi yang sudah Bu Mona bilang bahwa kehadiran penuh. Ya, kalau saya lihat tadi kehadiran kehadiran penuh yang Bu Mona lakukan itu nampaknya tercapai. Terus dengan mendengar aktif juga, sehingga Bu Mona menggali pertanyaan-pertanyaan dari adanya Ibu Mona mendengar aktif dari si coachingnya Bu Nia tadi juga tercapai. Dan juga pertanyaan yang Bu Mona lontarkan tadi ya dengan si coaching yang berbobot ada beberapa ya, itu berarti juga tercapai tadi Bu Mona. Di samping kompetensi tadi, ada juga Bu Mona ingin melakukan alur tirta sesuai dengan alur tirta. Nampaknya dari pengamatan saya tadi juga alur tirtanya juga tercapai, yaitu tujuan, pertanyaan dari tujuan itu tersebut, kemudian identifikasi dari masalah yang si coach Bu Nia hadapi, dan juga rencana dari si coach tentang permasalahannya, dan juga tanggung jawab yang terakhir si coach ingin sampaikan tadi, itu semuanya nampaknya tercapai dari pengamatan saya sebagai pengamat atas kegiatan Bu Mona dengan si coach tadi. Berarti semuanya tercapai ya Bu Mona. Iya, Nah, untuk selanjutnya Bu Mona, terakhir saya ingin bertanya, untuk kedepannya itu kompetensi atau kompetensi itu bagian mana yang ingin Ibu Nia kembangkan lagi untuk selanjutnya? Kalau Bu Nia ingin melakukan kalau Bu Mona ingin melakukan coach dengan si coach. Jadi bagian mana, kompetensi bagian mana yang ingin Bu Nia kembangkan atau tonjolkan lebih lagi gitu. Baik Bu, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mempertajam lagi Bu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya sehingga betul-betul bisa terjawab karena terarah gitu Bu jawaban dari si coach tadinya gitu Bu. Jadi saya bisa mampu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya mampu mengarahkan si coach untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang diatasinya. Saya kira begitu Bu. Dan kemudian juga kayaknya saya harus lebih banyak latihan lagi Bu sehingga yang biasa menjadi karena sering dilaksanakan akan menjadi terbiasa begitu saya pikir Bu. Betul, menjadi kebiasaan nanti ya Bu Bu Mona. Ya betul, itu betul bagus bahwa dari pertanyaan berbobot itu kita akan memperoleh lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi ya, sehingga masalah psikosi ini dapat terselesaikan pemecahannya dengan bagus nantinya ya Bu Mona. Nah, baik Bu Mona, berarti itu dari kegiatan tadi sudah bagus. Nah, itulah yang dapat kita lakukan untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.